Anjir. Banyak gaya lo lama-lama. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama gue Isfani Rossi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik aja. Belakangan ini gue lagi sering, salah. Ini lagi edisinya gue bikin video sama adik gue ya. Dan di sini ada adik gue Iksan. Kenalin diri lu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Iksan Akbar, biasa dipanggil Iksan. Oke. Nah, di sini kita mau ngobrol santai sih ya. Nah, yang bakal kita bahas sebenarnya sih cuman kayak obrolan ringan selama pandemi aja sih, ya kan? Oke. Nah, di sini kalau misalnya gue nanti share Instagram lu, boleh nggak? Boleh lah, boleh. Boleh. Oke. Boleh. Kita mulai aja langsung obrolannya ya. Oke, siap. Iksan, lu dulu kuliah di mana? Gue kuliah di Universitas Brawijaya, itu di Kota Malang. Oke. Gitu. Nah, itu udah lulus atau belum sekarang? Udah, alhamdulillah gue udah lulus, kan gue angkatan 16. Terus gue lulus tuh bulan Juli 2020 kemarin. Ya hitungannya 3 tahun 9 bulan, cepet banget ya. Iya. Lu nyontek mulu lu ya? Iya. Jangan dong. Oh, jangan ya. Nah, berarti setelah lulus lu udah kerja belum? Gue kerja di salah satu startup sih di Indonesia. Anjir. Banyak gaya lo lama-lama. Di Indonesia gue udah kerja, terus gue Oke. ambil bagian marketing. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, terus waktu dulu di kampus termasuk aktif organisasi atau enggak lo hitungannya? Alhamdulillah sih ikut, misalnya aktif sih aktif ya. Misalnya setiap tahun pasti ada aja, karena kayak misalnya dari maba gue ngikutin volunteer, terus semester 2 gue ikut organisasi. Jadi kayak organisasi gue selesai, ketika gue udah ngejabat, terus gue nyari organisasi lagi nih biar gue istilahnya nggak gabut kayak gitu sih. Jadi gue ngisi waktu luang, terus ya nambah-nambah pengalaman juga sih. Terus kan kalau misalnya kebanyakan organisasi juga menurut gue seru aja sih kan, ketemu teman-teman kayak gitu. Nah, dari lo lulus itu sampai kerja lama nggak jedanya? Dari lulus sampai Dapat kerja. Dapat kerja. Kayaknya gue nganggur ya, Iya, berapa lama ya? berapa Nganggur lama? berapa lama tuh kayak 7 bulan sih. 7 bulan. Kan dari Juli, terus gue kayak baru dapat jadi ya Februarian kali ya, apa Maret gitu gue lupa. Nah, itu Sekitaran segitu. itu lo udah berapa lama kerja? Udah lama main? Berapa bulan? Kalau Kira-kira? kerja gue udah 4 bulan. Oh, lo 4 bulan kerja. Bulan ini akan bulan 4. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, berarti kan lu udah Bentar. Goblok banget. Bener gak sih? Kan gue maksudnya 7 bulan. 7 bulan dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Terus gue udah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 5 bulan. Oh iya, 4 bulan. itu bebas aja sih. Nah, Bebas aja. Nah, apa kan lu udah berarti udah kuliah juga hitungannya nggak cuma kelas doang lah ya, ikut-ikut panitiaan, volunteer dan lain-lain kan, termasuk aktif lah bisa dibilang non organisasinya kan. Terus lu juga udah kerja lumayan kan, 4 bulan lah ya kurang lebih. Nah, itu gimana menurut lu perbedaan dunia kerja nih ke dunia sama dunia kuliah tuh gimana bedanya? Oke. Kalau perbedaannya karena ini ya, kalau menurut gue sih nggak terlalu banyak bedanya. Maksudnya bedanya kalau kerja kan gue harus bertanggung jawab sama kerjaan gue. Terus juga ya itu gue juga ada satu kerjaan yang dikasih sama perusahaan yang ada datanya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dari lifestyle terus lingkungan itu, karena gue kerja di startup ya, jadi bisa dibilang nggak ada bedanya karena Banyak anak muda gitu. banyak anak muda. Terus juga kayak ya rekan-rekan kerja gue ini sepantaran sama gue, mungkin paling tua itu 95, 96 kali. Nah jadi ya otaknya masih, usah dibuat otak, maksudnya perilakunya masih, sifatnya juga masih sama kayak gue, yang kayak demen main, masih nyambung gitu satu sama lain kan. Kebiasaan kan rekan-rekan kerja kan, kalau yang gue tahu itu kan udah lebih berumur gitu kan, jadi kayak kurang nyambung gitu. Kalau misalnya gue sih nyambung sih, maksudnya ya itu tadi karena anak muda itu salah satunya. Nah ya perbedaannya hanya di tugasnya itu sih. Maksudnya kalau misalnya gue kerja sekarang kerja ini ya tugas gue udah emang harus gue selesaikan dengan adanya deadline gitu. Kalau misalnya organisasi kan sama sih, cuman
lebih apa ya, organisasi kan kayak lebih bebas lah ya gitu, antar teman aja. Kalau ini kan udah ke perusahaan, jadi itu sih perbedaannya gitu. Ya gitu. Nah tapi so far nyaman nggak, maksudnya kalau misalnya di kuliah kan deadline lo yang buat lah ibaratnya, baik kayak skripsi atau organisasi juga nggak se-deadline kerja gitu. Nah itu gimana menurut lo? Iya ya, maksudnya kalau menurut gue sih apa ya, jadi kalau gue karena tipe orang yang harus di deadline-in, jadi gue lebih nyaman itu kayak kerja kayak gini nih di dunia kerja. Kalau misalkan di organisasi kan memang deadline, tapi apa ya, menurut gue masih kurang apa ya, masih kalau udah kerja itu menurut gue udah wajib banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lo harus selesai ya harus selesai. Jadi gue karena anak ke deadline banget, jadi itu lebih enak gitu daripada gue sebelum, bukan lebih enak, maksudnya bukan harus ya, maksudnya lebih enak daripada di waktu gue kuliah. Oh gitu. Terus kira-kira nih buat pengalaman lu waktu masih di kampus, kepake banget gak pas lagi di dunia kerja kalau menurut lu ya? Menurut lu pribadi aja sih. Oke. Kalau misalkan pengalaman gue di kampus ke dunia kerja kepake sih, karena kan kayak kita kayak teamworknya, public speakingnya, terus collaborationnya itu sama antar teman, antar kalau di organisasi kan antar organisasi lain ya. Kalau misalnya perusahaan gue antar perusahaan lain kayak gitu. Nah itu jadi berguna banget. Jadi gue kayak lebih tahu cara ngomongnya, terus juga cara bekerja sama dengan yang baik kayak gimana gitu. Jadi nggak saling sikut-sikutan gitu sih maksudnya. Jadi ya lebih tahu dan terarah aja dengan bantuan organisasi gitu. Jadi menurut gue terpakai banget sih kalau misalkan aktif organisasi itu penting guys kayak gitu. Kayak juga lo ya. Kalau misalnya tapi lu sendiri ngerasain kayak kaget gak dari kerja dari kuliah ke kerja gitu? Lu kaget banget gak waktu dari kuliah ke kerja nih? Kan lumayan tuh berapa? 7 bulan ya? 7 bulan. Gitu. Lu ada kagetnya gak? Maksudnya beda kan dunia kerja sama dunia. Bener. Ya itu gue kagetnya karena ini sih nganggur 7 bulan itu kan, karena nganggur 7 bulan istilahnya banyak malas-malasannya ya. Jadi yang kayak gue organisasi demen banget dulu, kayak rapat segala macam, kepanitiaan ala-ala segala macam. Terus gue nganggur 7 bulan, kadang suka lupa semuanya kayak gitu. Tapi ya gue inget-inget ulang, terus akhirnya kepake juga di kerjaan gue. Dan so far ini sih apa namanya, waktu gue kerja ini gue sempat training dulu sebulan, jadi nggak langsung yang kerja, langsung bener-bener kerja. Jadi gue bener-bener pelan-pelan, jadi akhirnya gue tahu nih ritme kerja gue kayak gimana, terus apa yang harus gue kerjain. Jadi lebih tahu kayak gitu, jadi nggak terlalu kaget banget ketika mungkin beda sama orang yang pas lo tanda tangan SPK segala macam langsung kerja tuh beda ya kayak gitu. Berarti nggak begitu beda jauh lah rasanya. Benar nggak begitu jauh. Mungkin kalau misalkan gue kerja di, kan kalau kerja kayak di multi company kayak lu kan, bener gak sih? Apa company kayak lu yang udah besar kayak ya kayak lu gitulah pokoknya. Bukan cara kayak gue, mungkin gue akan kaget ya, karena kan gue nggak ada trainingnya, terus lingkungan gue juga pasti beda banget nih kayak gitu. Itu sih yang mungkin yang bikin beda juga ya, karena lu juga sama anak muda sih kebanyakan ya. Benar. Jadi yang kayak abis kerja pulangnya pasti nongkrong kayak gitu loh, karena masih seumuran gue, so makanya gue pulang nggak pernah tepat waktu kayak gitu kalau udah kerja. Ya demen main itu namanya. bukan alasan itu. Aduh. Cuma emang stres juga sih kerja kan. Iya benar, ya, stres banget. Kayak pengen cepet-cepet Sabtu Minggu aja gitu biar ada santai kayak gitu loh maksudnya. Tapi kan kalau lagi pandemi kayak gini, masa lagi WFH terus kayak gini, tetap aja Sabtu Minggu kan tetap kerja apa enggak? Ya kerjaan gue sih tergantung. Kalau misalkan tadi WFH sama WFO ya? Iya, maksudnya kayak WFH-nya walaupun bukan WFH tetap aja kadang suka ditanyain tugas Sabtu Minggu kadang gitu, nggak selalu. Ya kalau WFH sih kan kerjanya kadang ngelebihin batasnya Sabtu kadang-kadang. Jadi Sabtu orang masih di call untuk atau di chat untuk gimana kerjaan ini gitu. Gitu. Tapi nggak setiap Sabtu sih, tergantung atasan gue aja mau kayak gimana. Gitu. Mungkin karena kalau lagi urgent mungkin ya. Benar. Tapi kalau Minggu udah
clean, nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Lu keren banget ngomongnya, udah ada bahasa Inggrisnya gitu. Anak Jaksel ya. Iya kan. Ya biasalah. Oke, paling gak begitu banyak yang bisa kita share ya kalau misalnya perbedaan kuliah sama perbedaan ini ya. Iya. Paling itu aja. Benar-benar mungkin ya itu tadi karena ya terutama gue juga ininya kerjain di startup, jadi gue tidak bisa terlalu beda jauh gitu dan gak beda juga. Ya umumnya mungkin salah kayak gitu kali ya, walaupun ada juga yang beda kali ya. Beda. Nah mungkin pesan-pesan lo nih buat mungkin nih nanti kalau ada nonton anak-anak yang masih kuliah atau adik kelas lo, gimana pesan-pesan buat mereka buat nanti masuk ke dunia kerja mungkin. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya kalian harus tetap aktif berorganisasi nih di kampus, jangan kupu-kupu ya. Itu kalau bisa kura-kura mati gitu ya. Kuliah rapat kuliah rapat malam party ya. Kayak gaya. Enggak yang jelas ikutin organisasi di kampus, sebisa mungkin seaktif mungkin di organisasi. Terus juga buat teman-teman yang sekiranya sekarang kan udah 2017 atau 2012 ya, job seekers lah ya istilahnya, itu ya tetap semangat, tetap berdoa, apply terus ya di apa ya, dikasih deadline bukan deadline timeline. Bukan jadi kayak lo sehari harus 5 target. Iya, jadi kayak misalkan ya itu tadi menurut gua sehari harus 5 deh minimal, kalau bisa lebih kayak gitu. Jadi seenggaknya setiap hari lo masukin lamaran lewat email, lewat website kayak gitu. Jadi harus rajin juga, terus berdoa sih yang paling penting juga. Kalau lamar cewek nggak boleh, lamar orang. Belum punya duit ya guys, nabung dulu. Oke. Ya udah, paling mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Benar. Mohon maaf nih kalau misalnya kita ada salah-salah kata ya lebih, dan kalau misalnya ada bercanda-bercanda yang kelebihan, mohon maaf. Mungkin coba lu bisa tutup gak? Oke, guys, jangan lupa buat komen, like, and subscribe. Komen nih buat teman-teman subscriber. Apa sih? Ini apa nih nama fansnya? Gak ada. Oh, belum ada. Iya, pokoknya komen buat abang gue bisa bikin video apa lagi sesuai request kalian. Oke, jangan lupa. Oke, makasih semuanya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.